Jadi kalau kita bicara soal analisa dan perancangan perangkat lunak itu adalah melanjutkan proses identifikasi, pengumpulan, penyusunan persyaratan perangkat lunak. Nah, untuk siklus pengembangan perangkat lunak itu kita bisa lihat di gambar ini. Di sini ada sebuah slide yang saya kutip dari Prof. Romi Satrio Wahono ya, seorang pakar pengembang perangkat lunak di Indonesia, bahwa siklus pengembangan perangkat lunak itu yang dia kutip dari beberapa buku teks yang ada itu. Yang pertama itu adalah user atau product owner ya, membawa permintaan kebutuhan perangkat lunak ke sistem analis. Nah, itu biasanya ada di tahapan planning. Ada istilah yang namanya sistem request ya, sini, atau sistem proposal ya. Itu dokumentasi yang terkait dengan manajemen project, nanti akan diterangkan oleh Ner Aditya itu. Kemudian sistem analis membuat analisis kelayakan atau feasibility analysis ya. Itu juga masih dalam tahapan planning. Nah, menurut beberapa buku teks Tilley, Dennis dan Valacic itu yang dimaksud dengan proses analisa dan perancangan atau analisis dan desain itu menghasilkan yang namanya sistem specification. Ya, itu adalah tugas dari seorang sistem analis ya. Anda sekalian ya di prodi sistem informasi itu biasanya menjadi sistem analis itu dalam proses pengembangan perangkat lunak gitu. Itu dia harus membuat yang namanya sistem specification. Di antaranya adalah dokumen SRS atau Software Requirement Specification. Di sini ada peran seorang bisnis analis ya, membantu sistem analis memahami proses bisnis dari software yang akan dibangun. Langkah keempat itu sistem specification diserahkan oleh sistem analis ke programmer untuk melakukan konstruksi atau coding. Ya. Jadi kalau Anda bisa lihat di sini tugas dari seorang sistem analis itu dalam proses analisa dan perancangan itu adalah membuat analisa dan perancangan dengan membuat gambar-gambar atau modeling dari perangkat lunak itu. Nah, gambar-gambar itu, model perangkat lunak itu ditulis dalam dokumen SRS, Software Requirement Specification. Nah, setelah itu SRS itu kemudian diserahkan kepada programmer, programmer akan membaca model diagram itu, kemudian dia menyusun yang namanya menulis konstruksi perangkat lunak atau biasa kita sebut sebagai coding. Nah, kode program itu kemudian diserahkan ke software tester untuk melakukan pengujian ya. Ya, pengalaman Ner Stanley itu melakukan pengujian itu ada beberapa jenis pengujian. Ada yang namanya pengujian di tingkat unit, di tingkat source code. Ada juga pengujian di tingkat integration ya. Kalau misalnya software atau aplikasi itu akan ditambahkan ke sebuah sistem informasi yang lebih besar, itu biasanya kita melakukan pengujian di level integrasi. Baru ada pengujian di level sistem, ya. Kemudian ada pengujian di level user, di level pengguna. Kita biasa menyebutnya sebagai user acceptance testing. Kemudian setelah itu dilakukan, nah kita biasanya menginstal ya perangkat lunak tersebut supaya dapat digunakan oleh pengguna. Kita juga membuat yang namanya dokumentasi seperti misalnya kita membuat user manual ya, panduan pengguna. Kita juga membuat
panduan instalasi, atau kalau misalnya software itu mau di running di cloud, ya, karena sekarang itu trennya perangkat lunak itu di running di cloud, ya. Nah, tentu kita akan memberikan penjelasan terkait dengan user privilege, admin, super user, dan sebagainya. Nah, baru kemudian ada yang namanya langkah maintenance, ya, update software itu jika ada perubahan-perubahan atau tambahan fitur dari user. Nah, itu kemudian kita melakukan yang namanya maintenance atau software itu di update. Ya. Kurang lebih demikian itu siklus pengembangan perangkat lunak. Nah, bagian yang akan kita pelajari lebih dalam tentu bicara soal analisis desain dan implementation. Seperti itu.